Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Sabtu 18 Mei 2024. Tiba-tiba sudah hampir habis ya, bulan Mei, sudah separuh lebih. Perasaan kemarin masih April. Sekarang sudah Mei. Cepet banget ya, waktu Masya Allah. Gak kerasa udah tua juga ya, perasaan masih muda. Rasanya sih nombai kok sebelum tua. Allah. Prabowo meminta Pak Luhut menjadi penasehat presiden. Wih, ini informasi baru ini. Jadi mengapa kemarin ada statement keras dari Pak Luhut bahwa jangan masukkan orang toksik kepada pemerintahan Prabowo, ya mungkin diantaranya ini, antara nasihat yang sudah diluncurkan oleh Pak Luhut kepada Pak Prabowo. Nah, sementara itu beberapa pengamat masih mengatakan potensi besar Pak Luhut menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Tapi nampaknya di pemerintahnya Pak Prabowo ini Pak Luhut tidak berkenan. Tapi kalau untuk menjadi penasehat, beliau mengatakan yes. Baik, saya baca ini. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku mendapat permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto kelak membantu menjalankan pemerintahan. Prabowo berharap Luhut berperan sebagai penasehat. Beliau sudah minta, saya sudah sampaikan, kalau untuk jadi menteri saya tidak. Tapi saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih diminta. Kata Luhut usai jumpa pers World Water Forum di Bali ya, hari Sabtu ini. Ya, jadi jelas ini, bahwa untuk pemerintahan 5 tahun ke depan di bawah Presiden Prabowo, Pak Luhut sudah tidak lagi berkenan menjadi menteri. Ya mungkin sudah capek juga mungkin ya, selama dengan Pak Jokowi, kegiatan sibukannya dan usianya mungkin ya, sehingga menolak untuk menjadi salah satu menterinya. Tetapi Pak Luhut bersedia untuk ikut membantu Pak Prabowo menjadi penasehat kalau dibutuhkan. Ya saya kira betul begitu, karena Pak Luhut kan lebih senior ya dari Pak Prabowo, baik di militernya maupun di pemerintahan bersama Pak Jokowi. Tidak salah saya kira kalau kemudian menjadi penasihatnya Pak Prabowo. Luhut juga yakin Prabowo akan melanjutkan sejumlah program kebijakan yang dicanangkan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Karena ini akan berbuat baik pada Indonesia. Karena ini kan akan berbuat baik pada Indonesia. Saya kira Pak Prabowo punya jiwa patriotisme yang tinggi. Dan saya bicara sama beliau akan meneruskan ini. Oke, sepakat. Dan itu pula yang selama ini dikampanyekan oleh Pak Prabowo kan, akan meneruskan atau berkelanjutan program besarnya Pak Jokowi. Baik yang belum selesai maupun yang belum dilaksanakan, Pak Prabowo sudah bertekad untuk meneruskan program-programnya Pak Jokowi sampai menuju Indonesia Emas 2045. Ya, kita doakan mudah-mudahan semua itu terwujud dengan baik dan lancar. Yang tidak mau diajak kerjasama ya sudah, minggir aja, tapi nggak usah ganggu. Sehingga gue pedilindasnya baik Pak. Saya mau keseruannya dicotos tempilnya kena belum bantu ora ganggu ya beboih kayak madai cara membantu mas mariki palang nakalisan kayak gue mending gelem gak apa bantu lah, gelem bantu ora ganggu ora gelem ya meneng bae usah kaken sengek. Sing wong kudu wong Banyumas ora paham ya bodoh-bodoh ngono, gue PR.
Sebelumnya Pak Luhut mengaku akan pensiun dan tidak akan mau menerima jabatan menteri atau setingkat menteri di tahun depan. Dia menilai banyak anak muda yang potensial untuk bekerja sebagai menteri dibanding dirinya. Wow. Baguslah, dia agar ada regenerasi ya. Pakat juga sih. Saya pikir cukuplah sampai Oktober tahun depan. Saya pikir saya sudah berumur 77 tahun. Kata Luhut dalam perayaan ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower. Hari Jumat 29 September yang lalu ya. Oke, mudah-mudahan nanti nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh Pak Luhut kepada Pak Prabowo, kita tidak ragukanlah adalah nasihat-nasihat yang pasti sangat penting demi kemajuan bangsa dan negara. Dan masukan buat Pak Prabowo mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Masukan dari orang desa, dari Banyumas Pak Prabowo. Untuk jajaran penasehat, tentu Pak Prabowo pasti berhati-hati dan akan meminta pertimbangan penting dari banyak senior pemimpin bangsa ini. Masuk Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh diperkenankan, diizinkan saya juga memberikan masukan, memberikan usul. Mohon Pak, jangan libatkan orang-orang yang bermasalah di tanah air ini, termasuk orang-orang yang bermasalah dengan sejarah bangsa dan negara, sejarah tokoh-tokoh nasional kita. Siapapun itu, tokoh agama sekali berbesar apapun, kalau ternyata belakang hari terbongkar boroknya, dia dan komplotannya ternyata punya misi visi yang mengerikan, menyimpangkan sejarah tokoh-tokoh penting di Nusantara, baik pada era kerajaan maupun yang baru-baru ini. Tolong jangan libatkan Pak, jangan libatkan warga keturunan imigran dari Yaman, siapapun yang halus, yang kasar, jangan pernah libatkan mereka. Sebelum mereka bertobat, sebelum mereka jujur dengan publik umat Islam di Indonesia umumnya, khususnya warga itu, tentang leluhur mereka. Mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, tapi faktanya terbongkar sudah, mereka tidak bisa membuktikan. Padahal selama ini didakwakan, ditasbihkan kepada umat, bahkan didoktrinkan untuk dipatuhi. Sementara ternyata tes DNA-nya membuktikan lain. Dan ada banyak sejarah di Nusantara yang disimpangkan oleh oknum Habib. Nggak tahu alasannya apa, tanpa punya referensi sejarah yang meyakinkan. Tolong orang-orang dari golongan ini, dari golongan Habib Yaman ini, jangan dilibatkan lagi menjadi orang di struktur penting pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu bisa menjadi toksik Pak. Berbahaya bagi eksistensi Merah Putih, berbahaya bagi sejarah-sejarah nasional, sejarah bangsa Indonesia. Justru rekomendasi saya adalah tolong diluruskan adanya indikasi sejarah-sejarah tokoh-tokoh bangsa yang dihabibkan ya, silsilahnya dibelokkan ke Habib. Ini banyak Pak. Ya lebih detailnya mungkin nanti kalau ada waktu kita ketemu gitu ya. Mungkin saya akan mengajak juga teman-teman saya yang selama ini intent menangani hal ini. Akan kita beberkan, kita sampaikan semuanya titik-titik tokoh-tokoh mana aja yang dicoba disimpangkan sejarahnya, dibalawikan. Ini tentu saja menodai sejarah besar bangsa Indonesia. Kita tidak boleh siapapun ngorak-ngarik, ngobrak-ngabrik sejarah para pahlawan kita, sejarah para leluhur kita, sejarah bangsa kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.